Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita Bapak Ibu bersama saya. Jumat pagi tanggal 5 Juni 2006. Mari kita selalu dekat dengan Yesus. Kita perlu sama Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita jatuh, kita gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan, Amsal Sleman pasal 10 ayat 17 sampai 32. Di situ dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi nomor satu Tuhan yang kita utamakan. Kalau bersama dengan Tuhan, segala kebutuhan kita Tuhan akan berkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Itu mari kita butuh Yesus. Kalau kita bisa bernapas, bisa hidup sehat sampai saat ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan dalam buku Tabernakel Glory. Nomor 487. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku, amin, haleluya, ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Sebab tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Aku tergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk
untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Ampunilah, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus, aku butuh Engkau. Aku cinta Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mau perlu dengan Tuhan tiap hari, tiap saat, sampai selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, dekat dengan maut. Saudara, lihat itu ya. Jauh dari Tuhan, dekat dengan maut. Tapi kalau dekat dengan Yesus, dekat dengan jalan kehidupan. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Firman Tuhan katakan tadi, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itulah janji Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan, yang punya segala-galanya adalah Tuhan Yesus Bapakku, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus Bapakku yang punya segala-galanya. Bapak kita semua. Tuhan Yesus Bapak adalah Bapak Ibu semua. Bapak kita semua. Dia Juru Selamat kita. Kata firman Tuhan, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, ada janji Tuhan. Berarti kalau kita taat kepada firman Tuhan, luar biasa janji. Minta apa saja yang kau kehendaki. Saya yakin, kata firman Tuhan, Dia akan memberi berkat buat kita semua. Amin. Mari pagi ini sebelum kita beraktivitas sesuai dengan pujian, sesuai dengan firman, ayo kita butuh Tuhan Yesus. Senang saudara kita bersama Yesus. Ada damai sejahtera, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sudah harus Bapak Ibu harus punya pengalaman pribadi ya. Kekristenan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman pribadi, berarti kita koreksi diri. Jangan-jangan kita belum dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, aman, damai sejahtera. Mari kita mau baca firman Tuhan. Makanya saya melatih Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita latih diri kita disiplin. Kita latih diri kita selalu cinta firman Tuhan. Cinta kebenaran. Cinta akan jalan Tuhan. Ayat 17 sampai 32 demikian firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin. Teguran firman Allah. Kalau saudara cintakan firman Tuhan, kita akan menuju kepada jalan kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak suka akan didikan, tidak suka akan firman Tuhan, saya katakan tadi, mendekati maut dan tersesat ya. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya, mari kita mau banyak duduk diam di kaki Tuhan. Biar Tuhan sih yang berfirman. Jangan kita yang banyak bicara, tapi biar Tuhan bicara sama kita, supaya kita diberikan petunjuk apa yang harus kita kerjakan hari ini ya. Jumat pagi ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum bekerja, sebelum bisnis, mari duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Jadi jelas orang benar. Di sini banyak cita orang benar so. Di dalam Sulaiman pasal 10 banyak tolong garis sebagai orang benar, orang benar. Orang benar adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang benar adalah orang yang cinta kebenaran Tuhan, yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bibir orang benar, ini adalah orang benar. Tolong garis banyak kata-kata orang benar. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Amin. Ya, mari ya kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
susah payah tidak akan menambahkannya. Artinya orang benar mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Berarti sumber kekayaan itu berkat datang dari Tuhan. Orang benar adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Seperti dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Coba itu. Jadi orang benar adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, karena berkat datang dari Tuhan, saudara, ya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tapi keinginan orang benar akan disekendap. Selalu ada orang benar dan orang fasik. Orang fasik kan hancur binasa di dalam kefasikannya. Tapi orang benar akan diberkati. Seperti kemarin, ya, kita baca firman Tuhan, Amsal Sulaiman 10:6, berkat ada di atas kepala orang benar. Dan orang benar adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tapi orang benar adalah alas yang abadi. Ada orang fasik, orang benar. Garis bawahi lagi, orang benar. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah orang-orang benar. Orang cinta kebenaran, orang cinta Tuhan Yesus. Orang benar adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amin. Takut akan Tuhan adalah orang benar yang hidup selalu takut akan Tuhan. Diberikan panjang umur, berarti panjang umur ada di dalam tangan Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tolong garis bawahi orang benar, ya. Pengharapan orang benar, pengharapan kepada Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan, ada sukacita. Ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar, orang tulus adalah orang yang selalu berada di jalan Tuhan, ya. Maka jalan Tuhan adalah perlindungan. Ayat 30 lagi, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiam negeri. Orang benar tidak terombang-ambing karena mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 22, 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tidak akan goyah. Jadi orang benar tidak akan goyah, tidak terombang-ambing karena mengandalkan Tuhan sumber kebenaran. Ayat 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikeret. Amin. Mulut orang benar adalah mulut yang selalu andalkan firman Tuhan. Keluar dari mulut orang benar, keluarlah mulut firman Tuhan, karena di dalam hatinya ada Tuhan Yesus, ya. 32, tolong garis bawahi lagi. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Mari melalui firman Tuhan hari ini satu poin, yaitu jadilah orang benar. Kalau hidup kita benar sama Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Orang benar adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Dan orang benar adalah orang yang selalu perlu sama Tuhan. Sesudah dengan pujian ini, ku perlu Tuhan. Pujian ini hanya dipujikan, dinyanyikan bagi orang benar, bagi orang cinta Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan tadi, orang benar dalam Yohanes 15 ayat 7. Orang yang selalu ada di dalam Tuhan, yang tidak pernah keluar, selalu di dalam Tuhan, selalu ikuti firman Tuhan, selalu cinta Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi nomor satu dalam hidupnya. Kita putus sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Setiap waktu. Amin. Haleluya. Di senang atau susah, ku selalu perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa penuh dengan firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadilah orang benar, orang cintakan Tuhan, yang melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Maka janji Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.